Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok 1, Angkatan 20 Gelombang 3 peserta pelatihan dasar CPNS 2025 yang beranggotakan Fajar Anasar Andika, Erlina Dwi Santika, Ervela Puspajayanti, John Altur Desnata Marpaung, dan Helmi Fikri Zulkarnain. Di sini kami akan menjelaskan video tentang tokoh B.J. Habibie yang mencerminkan sifat-sifat berakhlak. Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie, beliau adalah seorang ilmuwan dan teknokrat Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan teknologi dirgantara. Selain itu, B.J. Habibie juga pernah memimpin Indonesia sebagai presiden ketiga di masa transisi yang penuh tantangan. Dengan kecerdasan, dedikasi, dan semangat cinta tanah air, B.J. Habibie menjadi teladan tentang bagaimana ilmu, akhlak, dan pengabdian bisa membangun bangsa. Dari tokoh B.J. Habibie, kami akan menjelaskan sifat-sifat yang mencerminkan nilai berakhlak pada video kali ini. Selamat menyaksikan. Sebagai aparatur negara, prinsip ASN berakhlak menjadi pedoman. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini sejatinya telah tercermin dalam perjalanan hidup B.J. Habibie, jauh sebelum istilah ini populer. Habibie mendedikasikan hidupnya untuk melayani bangsa. Ia tidak hanya membangun pesawat, tetapi juga membangun harapan rakyat Indonesia untuk berdikari di bidang teknologi. Selanjutnya, nilai yang kedua, yaitu akuntabel. Saat memimpin negeri ini, B.J. Habibie menjadikan transportasi sebagai prinsip utama. Ia mendorong percepatan reformasi birokrasi, membuka ruang keterbukaan, dan menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati berani bertanggung jawab, bukan hanya di depan rakyat, tapi juga di hadapan hukum. Nilai yang ketiga, kompeten. Sebagai seorang insinyur yang jenius dan mendunia, B.J. Habibie menunjukkan kompetensi tingkat tinggi. Ia membuktikan bahwa keahlian dan ilmu pengetahuan adalah kunci untuk membangun bangsa. Nilai keempat yaitu harmonis. Pak Habibie selalu percaya kepada kekuatan keharmonisan, baik dalam keluarga, pemerintahan, maupun hubungan internasional. Beliau selalu mengedepankan untuk berdialog dan juga kesetaraan untuk menyelesaikan berbagai kesepakatan. Meski hidup lama di luar negeri, ia tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai kalangan di Indonesia dan juga dikenal dekat dengan masyarakat dari berbagai kalangan. Lalu untuk nilai yang kelima yaitu loyalitas. Bapak Habibie merupakan sosok yang loyal kepada bangsa negara Indonesia dan selalu tidak pernah pudar. Meski sukses di luar negeri, ia memilih kembali untuk mengabdi ke negara Indonesia dan tanpa pamrih di saat negara sangat membutuhkan jasanya. Nilai ketujuh yaitu adaptif. Dalam masa-masa sulit reformasi, Habibie mampu beradaptasi cepat. Habibie menjadi jembatan antara era Orde Baru dan era reformasi. Habibie membuka ruang demokrasi yang lebih luas. Yang terakhir yaitu kolaboratif. Habibie memahami bahwa membangun bangsa tidak bisa sendiri. Habibie membentuk tim, memimpin dan kolaborasi, dan menghargai setiap kontribusi dari ilmuwan hingga rakyat kecil. Menurut saya, B.J. Habibie adalah sosok yang mencerminkan nilai berakhlak. Beliau berorientasi pada pelayanan dengan membangun industri pesawat untuk rakyat, akuntabel dalam tugas kenegaraan, kompeten di bidang teknologi, dan menjaga keharmonisan bangsa. Habibie juga menunjukkan loyalitas tinggi, adaptif menghadapi perubahan, serta kolaboratif dalam membangun Indonesia. Beliau adalah teladan yang nyata bagi kita semua. Bagi saya, sikap adaptif, inovatif, dan kecerdasan yang didedikasikan oleh B.J. Habibie untuk kemajuan bangsa merupakan sikap yang perlu dipedomani. Kepemimpinan beliau merupakan inspirasi agar kita menjadi ASN yang selalu berintegritas, adaptif, inovatif, dan memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat secara penuh. Saya belajar dari Bapak B.J. Habibie bahwa kecerdasan tanpa kejujuran adalah
kehampaan. Beliau membuktikan bahwa amanah itu adalah fondasi dari kemajuan. Dan ketika Bapak Habibie memilih pulang ke Indonesia di saat karirnya gemilang di Jerman, saya sadar bahwa arti dari loyalitas sejati adalah mendahulukan tanah air di atas segalanya. Dan bagi saya juga Pak Habibie mengajarkan bahwa harmonis bukan hanya dalam keluarga, tapi juga dalam bekerja sama dalam lintas ilmu dan juga budaya. Menurut saya, B.J. Habibie merupakan sosok yang adaptif dalam menghadapi perubahan zaman, terutama saat memimpin Indonesia di masa transisi reformasi. Ia cepat menyesuaikan diri dengan dinamika politik dan sosial, sekaligus tetap teguh pada prinsip. Sikap kolaboratif tercermin dalam kemampuannya menyatukan berbagai pihak, baik dari kalangan birokrasi, akademis, maupun masyarakat untuk bersama membangun bangsa. Hal ini menjadi teladan bagi ASN agar selalu siap menghadapi perubahan dan bekerja sama lintas sektor demi pelayanan publik yang lebih baik. Dari B.J. Habibie kita belajar, bangunlah kompetensi setinggi langit, tapi tetaplah berdiri di bumi akuntabilitas, karena sejatinya seorang pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan penguasa atas mereka. Demikianlah kisah inspiratif tentang B.J. Habibie, sosok yang membuktikan bahwa kecerdasan sejati harus diiringi dengan akhlak mulia. Dengan nilai berakhlak, beliau membangun bangsa dengan hati dan karya. Semoga semangat dan teladan B.J. Habibie menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya dan berakhlak dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.